Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Shalom sahabat Morning Grace, jumpa kembali kita di dalam media ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan melalui tema tetap hidup di dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini kami boleh hidup dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dan pengingat kami untuk terus hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara terkasih, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena pada saat itu mereka menghadapi adanya ajaran-ajaran palsu. Paulus menasihati mereka kemudian untuk tetap hidup di dalam Kristus meskipun banyak sekali orang itu membawa ajaran-ajaran palsu. Bukan hanya menerimanya di awal ketika mereka pertama kali mengenal Kristus, tapi terus-menerus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Melalui hal ini ada 3 poin yang saya rindu untuk kita bersama-sama renungkan. Poin yang pertama, yaitu menerima Kristus adalah awal, bukan akhir. Saudara terkasih, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi banyak awal. Awal masuk kuliah, awal masuk kerja, awal sekolah, pasti ada langkah awal atau babak awal di dalam setiap fase kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Paulus mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita mau menerima Kristus sebagai awal kehidupan kita, di dalam babak-babak awal kehidupan kita, ini bisa menjadi dasar iman Kristen kita lebih baik lagi. Di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai penolong, bukan datang hanya ketika kita butuh saja, tetapi juga sebagai penuntun dan pemimpin hidup kita. Namun menerima Kristus itu bukan akhir dari perjalanan. Seperti halnya orang yang baru menanam benih, proses pertumbuhan baru dimulai setelah itu. Tidak mungkin benih itu kemudian ditinggal begitu saja, tetapi harus dirawat, harus diserami dengan baik secara rutin hingga akhirnya benih itu bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang baik dan bahkan juga bisa berbuah. Oleh karena itu, menerima Kristus adalah titik awal dari proses bertumbuh dan berbuah di dalam iman. Poin yang kedua, yaitu berakar dan dibangun di dalam Kristus. Paulus menggunakan 2 gambaran yang menarik. Yang pertama berakar dan yang kedua adalah kata dibangun. Berakar itu seperti halnya pohon yang akarnya tertanam dalam tanah sangat dalam dan begitu kuat. Akar kemudian memberikan kestabilan dan kekuatan menghadapi angin, badai, atau kemarau. Artinya di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Paulus mengajak kita semua untuk hidup kita bisa terus ditopang oleh firman Tuhan. Hidup kita bisa terus ditopang dengan setiap doa yang kita aturkan di dalam nama Tuhan. Dan persekutuan-persekutuan yang mendalam di dalam Kristus. Dan kata yang kedua ada kata dibangun. Dibangun seperti halnya sebuah bangunan yang dibangun begitu rupa, yang bertumbuh juga dari dasar ke atas. Setiap batu, setiap balok, setiap bagian itu kemudian disusun untuk menciptakan suatu bangunan yang kokoh. Ini halnya berarti kita itu terus bertumbuh di dalam karakter kita, di dalam kasih kita, dan di dalam kebenaran kita. Bahkan di dalam setiap perilaku kita hendaknya menjadi kesaksian hidup kita sebagai umat yang percaya. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah bertambah teguh dan melimpah dengan syukur. Dikatakan di sana, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, dunia itu saat ini penuh dengan guncangan, ada krisis, ada tekanan, ada godaan. Kemudian hal itu membuat kita untuk mencapai sesuatu, untuk memberikan suatu kebaikan, membagikan kasih, kita memiliki beberapa tantangan. Paulus tahu saudara bahwa iman kita bisa saja goyah. Maka dia berkata, bertambahlah teguh. Teguh itu artinya tidak hanya tergoncang, tidak mudah tergoncang, tetapi teguh itu artinya tetap percaya walau tidak bisa melihat jawaban-jawaban dengan segera. Dan dari iman yang teguh lahirlah hati yang penuh dengan rasa syukur. Syukur itu bukan berarti hidup itu selalu mudah, tetapi karena kita tahu
Tuhan itu selalu beserta dengan setiap kita. Syukur adalah tanda bahwa kita hidup bukan dari pengertian diri kita sendiri, melainkan dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, dari 3 hal ini kita bisa bersama-sama untuk belajar menerima Kristus sebagai awal setiap babak kehidupan kita, menjadi manusia-manusia pengikut Kristus yang berakar dan dibangun di dalam Kristus. Dan yang ketiga, bertambah teguh dan melimpah dengan rasa syukur. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa Kristus itu sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajari kami untuk hidup tetap di dalam Kristus. Akarilah kami di dalam firman Tuhan, lalu bangunlah kami di dalam kasih Tuhan, dan teguhkanlah iman kami di tengah dunia yang terus berubah. Biarkanlah hati kami Tuhan selalu melimpah dengan rasa syukur, karena Engkau setia untuk mau tetap hadir di tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidup